Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lagu Egy Winarko. Hari ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Mimpi Kami Adalah Anak Bangsa. Suatu hari, jalanan saat dimana orang lain melakukan aktivitas mereka dan juga anak seusiaku. Tentunya tidak sepertiku, hanya melihat megahnya gedung sekolah tanpa pernah merasakan nyamannya duduk di bangku sekolah, menerima pelajaran untuk mengenal dunia, atau memang sudah menjadi takdir untuk kami orang pinggiran yang selalu tersisih, terutama anak-anak bangsa seperti kami tidak layak mengenyam pendidikan. Yang aku lakukan hanya mengumpulkan rupiah demi untuk aku bawa pulang. Entah mengapa, aku tak pernah lelah menanyakan, mengapa ibu tak pernah menyekolahkanku seperti anak-anak yang lain? Meski jawabannya yang ibu berikan tetap saja tak pernah berubah. Bu, apa memang anak-anak sepertiku tidak berhak bersekolah? Tanyaku. Kita itu tak butuh sekolah. Yang penting kamu itu bisa cari uang, jawab ibu. Aku pernah mendengar di radio bahwa anak-anak bangsa harus menerima pendidikan yang layak, karena kelak mereka lah yang membangun bangsa ini. Tapi anak-anak seusiaku banyak yang tidak menerima pendidikan yang layak. Bagi mereka, bisa makan sehari-hari saja sudah cukup. Ayo, ngapain ngelamun saja? Ujar temanku. Mau kemana? Jawabku. Ya mulunglah. Emang kalau melamun bisa dapat uang? Sautnya. Ya. Dion adalah temanku. Sama sepertiku. Tak pernah mengenal bangku sekolah. Pikirannya hanya uang. Baginya tidak perlu pendidikan tinggi atau keahlian khusus untuk memulung. Hanya butuh karung besar untuk menampung barang-barang bekas. Dion, apa kamu pernah berpikir kalau kita bisa bersekolah? Tanyaku. Apa sekolah? Mimpi kamu, jawab Dion. Kalau dia berkata seperti itu, sebenarnya Dion punya mimpi yang besar untuk bersekolah. Namun karena keadaan dan dia harus mengubur mimpinya. Dia pernah berkata kalau sekolah itu hanya untuk orang-orang kaya saja. Suatu hari, jalan begitu ramai. Seorang laki-laki begitu terburu-buru dengan penampilannya yang rapi dan berusaha menerobos keramaian. Namun tanpa sengaja dompetnya terjatuh dari saku celana. Aku yang melihat itu berada di belakangnya tanpa pikir panjang. Aku langsung mengambil dompetnya dan langsung mengembalikannya. Pak, ini dompetnya jatuh, ujarku. Oh ya? Jawabannya yang langsung pergi dengan terburu-buru. Siapa itu? Tanya Dion. Tadi dompet bapak itu terjatuh, jawabku. Kenapa nggak kamu ambil saja agar kan lumayan? Saut Dion. Dasar. Tak lama berselang saat aku dan Dion melepas dagu di pedagang kaki lima, aku kembali melihat bapak yang tadi yang dompetnya terjatuh. Dari kejauhan, dia semakin menuju ke arah tempat aku dan Dion. Kamu tadi yang mengembalikan dompet saya kan? Tanya bapak itu. Iya pak, jawabku. Maaf ya, tadi saya terburu-buru. Saya tidak sempat mengucapkan terima kasih. Ya pak, tidak apa-apa, sautku. Cukup lama kami berbincang, namun ada satu pertanyaan yang membuatku sedikit merasa sedih. Dan sejak itu aku terdiam. Yang sebelumnya pertanyaan itu tidak pernah ditanyakan oleh seorang yang berpenampilan rapi, mantu terbahasa yang santun. Apa kalian berdua ingin bersekolah seperti anak lainnya? Tanya bapak itu. Mungkin tidak ada anak yang tidak ingin bersekolah, Pak. Termasuk kami berdua. Dan teman kami hanyalah kami lainnya. Tapi bagi kami duduk di bangku sekolah dan
menerima pendidikan yang layak itu hanya sebatas mimpi. Jawabku, tidak ada yang tidak mungkin, kata yang diucapkan bapak itu. Dan kata yang membuatku sedikit tidak percaya bahwa dia menerima kami anak-anak dari perumahan umum untuk bersekolah dengan layak yang tidak harus memikirkan biaya apapun di sebuah yayasan yang didirikannya. Aku dan Dion seakan membisu, merasa tidak percaya. Yang dulu bersekolah adalah mimpi, sekarang menjadi kenyataan.